membantu memenuhi hak belajar anak-anak jalanan menjadi misi dari sebuah tempat belajar bernama Kampus Diakonia Modern yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Di sekolah ini, anak-anak yang terpinggirkan diberikan pembelajaran khusus untuk menjadikan mereka pribadi yang mandiri dan terampil. Simak liputan berikut ini. Di dalam Islam, kedudukan anak begitu mendapat perhatian besar. Karena anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan hidup mandiri dan lepas dari orang tuanya kelak. Oleh karena itu, setiap anak harus dibekali keimanan dan hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Salah satunya ialah hak mendapatkan pendidikan. Bagi sebagian anak yang kurang beruntung, mendapatkan pendidikan ialah satu hal yang sulit didapat. Disebabkan karena keterbatasan ekonomi. Namun saat ini banyak kalangan yang peduli pada anak-anak jalanan atau anak-anak marginal. Salah satunya ialah Yayasan Kampus Diakonia Modern yang berada di Bekasi, Jawa Barat. Berdiri sejak 1972, sang pendiri Bapak Lumi dan Bapak Sudarmo mempunyai tujuan untuk membantu memenuhi hak-hak anak jalanan tanpa dipungut biaya alias gratis. Jadi pada dasarnya awalnya ini nama Kampus Diakonia itu kan artinya Diakonia itu artinya melayani. Memang tujuannya adalah melayani mereka yang terakhir, tertinggal, terbelakang karena atau termarginalkan karena mereka nggak punya akses kesempatan. Tapi pada tahun 2000 kami akhirnya lebih memfokuskan kepada anak-anak karena kami tahu kami nggak sanggup buat menangani semua permasalahan sosial itu. Gitu. Jadi itulah sebabnya KDM sejak tahun 2000 mulai fokus kepada kelompok anak-anak marginal, anak-anak jalanan. Termasuk di sini di dalamnya adalah anak-anak yang beresiko berada di jalan. Cara yayasan ini mendidik anak-anak ialah dengan mengajak mereka tinggal di asrama, dengan mengikuti sejumlah aturan dan mengikuti berbagai pelajaran di sekolah. Terdapat 62 anak yang datang dari beragam usia dan latar belakang. Peserta didik di sini mengaku senang dan merasa terbantu dengan hadirnya kampus ini. Mereka bisa bebas belajar bermacam-macam pelajaran dan keterampilan yang disediakan. Saya sekolah di sini sih senang, terus saya juga terasa terbantu. Terus juga di sini udah banyak pelajarannya. Senang. Senangnya karena ini banyak teman, ada yang ngajarin, kalau salah nggak ada yang marah-marahan. Nah situ di sini juga biasanya ada ekskul bola. Tempat belajar ini diharapkan mampu menjadikan anak-anak marginal bisa hidup mandiri serta memiliki ragam kemampuan. Semoga semakin banyak orang-orang baik yang menciptakan tempat belajar yang bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Nah pemirsa, semoga semakin banyak ya di luar sana wadah kebaikan yang bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Karena sebagai umat muslim kita harus nih senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya nih dengan memberikan pelajaran seperti ini bagi anak-anak yang membutuhkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Krista Maharani, Dedi Suhardiman melaporkan. Masya Allah, semoga akan banyak gerakan serupa yang peduli dengan pendidikan anak-anak marginal. Ya Ustadz, Rasulullah pernah berpesan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi saudaranya. Bagaimana menurut Ustadz dengan gerakan sekolah ini? Ya, kita tentu ya, alhamdulillah sangat appreciate ya, kita berikan apresiasi yang baik gitu ya. Kita bersyukur bahwa masih banyak orang-orang yang baik di sekitar kita ya, masih banyak orang-orang yang kemudian tidak pamrih ya, membuat berbagai macam kebaikan ya dengan caranya masing-masing. Ini juga menyediakan sekolah untuk orang-orang yang tidak mampu ya, dan juga pelayanan yang serius, fasilitas yang bagus tadi yang diberikan ya. Nah kita juga Masya Allah. Nah, apalagi ini anak-anak tadi disebutkan bahwa ini penting sekali ya, apalagi ya kalau kita lihat Islam sendiri thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi betul-betul ilmu itu wajib ya untuk muslim laki-laki dan perempuan, karenanya memang beragama itu harus dengan ilmu ya. Nah dengan ilmu itu insya Allah ya kemudian orang bisa membedakan tadi mana yang hak,
mana yang batil. Nah, dengan itu semuanya yang memberikan tadi kebaikan ya untuk kemudian menggratiskan anak-anak ini, insya Allah ini menjadi amal jariah ya, insya Allah menjadi kunci kendaraan ke surganya. Karena apa? Ini amalan yang tidak putus-putus buat mereka semuanya. Karena ayo kita yang dilapangkan juga kita sama-sama mensupport, kita sama-sama kalau misalnya kita tidak bisa membuat itu ya kita membantu orang yang sudah membuat lokomotif atau gerbongnya. Kita tinggal masuk gerbong, kita dukung ya, kemudian kita bantu mereka sebisa kita bantu agar supaya banyak anak-anak juga yang terselamatkan, yang bisa mendapatkan bukan hanya ilmu tadi itu, tapi juga adab-adab, kebiasaan-kebiasaan yang baik agar supaya menjadi orang-orang yang insya Allah pemimpin-pemimpin yang baik di masa depan, insya Allah. Insya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Islam menuntut kita untuk selalu mencari ilmu dan lebih baik lagi kita bisa berbagi ilmu kepada orang lain dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain seperti kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah, dan tausiah tadi sekaligus menutup jumpa kita bersama Ustadz Erick Yusuf di segmen 2 ini. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Cuap TV. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.